Asnawi Mangkualam akan resmi bergabung Persib Bandung Desember nanti. Asnawi Mangkualam saat ini masih berstatus sebagai pemain Jeonnam Dragons, klub Liga Korea Selatan. Namun kontrak pemain asal Makassar itu dikabarkan akan habis pada Desember 2023 nanti. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam saat ini tengah menjadi buah bibir di kalangan bobotoh. Pasalnya Asnawi Mangkualam dirumorkan bakal bergabung ke Persib. Saat ini Persib sendiri memang tengah mencari bek kanan usai ditinggal Iputu Gede yang hengkang ke Bayangkara FC. Nama Asnawi Mangkualam pun menjadi yang terdepan mengingat posisinya sangat dibutuhkan Persib untuk menambal sektor bek kanan. Persebaya Surabaya tancap gas berburu pemain baru di putaran kedua Liga 1. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang memantau kandidat pemain baru tersebut. Chandra juga meminta kepada supporter Persebaya Surabaya bersabar menunggu siapa saja pemain-pemain baru yang bakal didatangkan dalam waktu dekat. Diketahui, satu pemain asing Persebaya Surabaya, Ian Victor, sudah resmi menjalani debut. Mantan pemain Kelantan United ini diturunkan Uston Nawawi pada babak kedua pada laga kontra Barito Putra. Sayangnya, hasil pertandingan melawan Barito Putra kurang sempurna karena Persebaya Surabaya dipaksa menyerah 0-2 oleh tuan rumah Barito Putra dalam lanjutan Liga 1. Misi 3 poin PSM di kandang Dewa United. Pertandingan krusial bagi kedua tim demi menjauh dari papan bawah klasemen sementara Beri Liga 1. Saat ini PSM Makassar berada di peringkat 13 dengan koleksi 22 poin. Adapun Dewa United menempati urutan ke-10 dengan 24 poin. Hanya terpaut 2 poin di tabel klasemen bakal membuat duel PSM versus Dewa United berjalan sengit. Kedua tim tentu akan berjuang keras untuk memenangkan pertandingan. Apalagi, pada pekan sebelumnya mereka gagal menang. Menilik rekor pertemuan, PSM Makassar dan Dewa United sudah bertemu sebanyak 3 kali di Beri Liga 1 sejak musim lalu. Hasilnya berakhir sama kuat. PSM tercatat meraih sekali kemenangan, imbang, dan menelan kekalahan. Respons singkat Ryo Matsumura usai Witan Sulaiman pergi dari Persija. Ryo Matsumura nampak kecewa usai Witan Sulaiman dipinjamkan Persija Jakarta ke Bayangkara FC hingga akhir musim Liga 1 musim 2023-2024. Padahal kombinasi antara Ryo Matsumura dengan Witan Sulaiman tengah moncer. Dalam rilis resminya, peminjaman Witan Sulaiman ini berdasarkan pertimbangan yang matang. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Persija, Muhammad Prapanca. Prapanca berharap pemain timnas Indonesia itu bisa melanjutkan tren baik di klub barunya. Sejatinya, Witan Sulaiman terikat kontrak dengan Persija hingga pertengahan 2026. Witan Sulaiman sendiri memperkuat Persija sejak Januari 2023. PSIS Semarang makin perkasa di kandang sendiri. PSIS Semarang kembali melanjutkan tren positifnya di laga pekan ke-19 Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Menjamu Persita Tangerang di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis, 9 November 2023, Laskar Mahesa Jenar menang dengan skor telak 4-0. Kemenangan di kandang ini juga menahbiskan rekor maut PSIS Semarang jika main di kandang dengan mencatat 8 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin dari laga tersebut membawa Taisei Marukawa dan kawan-kawan merangsek ke urutan ketiga klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024 dengan koleksi 34 poin. Hanya terpaut 4 poin saja dari sang pemuncak klasemen sementara, Borneo FC yang sudah mengantongi nilai 38. Borneo FC tidak ingin lengah di kandang Bali United.
Borneo FC Samarinda tak ingin lengah di kandang Bali United karena ingin merebut 3 poin pada laga pekan ke-19 Liga 1 Indonesia di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu, 12 November 2023. Yang paling penting saat ini adalah konsentrasi, kata pelatih kepala Borneo FC Peter Huistra di sela jumpa pers H-1 laga melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu. Skuad dengan julukan Pesut Etam itu tetap melakukan latihan ekstra mencakup teknik dan taktik melalui latihan terakhir di lapangan yang menjadi markas Bali United itu. Walau tim tamu asal Kalimantan Timur itu berada di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia selama beberapa pekan terakhir, namun tim tidak memandang remeh tuan rumah karena dipastikan mendapat dukungan penuh supporter sehingga tetap melakukan evaluasi. Arema FC punya 3 nama pengganti Gustavo Almeida. Manajemen Arema FC gerak cepat mencari pengganti Gustavo Almeida yang dipinjamkan ke Persija Jakarta. Kini, mereka tinggal menunggu waktu striker baru itu untuk datang ke Malang. Calon striker baru Arema FC nanti tentu akan membawa beban lebih berat. Lantaran dia akan dibandingkan dengan Gustavo Almeida yang mencetak 14 gol dalam 16 pertandingan. Arema FC memberikan clue jika striker barunya berasal dari Brasil. Sebelumnya, mereka mendapat 3 opsi penyerang. Pertama dari kasta tertinggi Liga Korea. Pemain selanjutnya bermain di Eropa. Sedangkan satu nama lain merupakan penyerang yang pernah bermain di Liga 1. Bayangkara FC resmi boyong anak emas mantan pelatih Persib dari Argentina. Memasuki jeda transfer putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024, Bayangkara FC membuat sejumlah kejutan. Saat ini Bayangkara FC sedang berbenah dan kemungkinan akan menjadi tim bertabur bintang di paruh 2 Liga 1 ini. Bayangkara FC memang berhasil curi perhatian pecinta bola di Indonesia melalui pergerakan transfernya. Sebelumnya, Bayangkara sudah umumkan 2 rekrutan anyar yaitu Zulfahmi Arifin dari Singapura dan George Blackwood dari Australia. Kini, Bayangkara FC dikabarkan telah memboyong gelandang serang asal Argentina, Rodrigo Castro. Setelah ditelisik, Rodrigo Castro adalah anak emas Mario Gomez. Rodrigo Facundo Castro atau akrab disapa dengan Rodrigo Castro merupakan pemain dari klub Liga 2 Argentina.